Kasus memilukan kali ini terjadi pada murid ini yang mendapat perlakuan kaum Nabi Lut oleh suami gurunya. Tapi karena keluarga korban melapor ke polisi dan penanganannya lama, para orang tua dari teman murid tadi langsung melakukannya sendiri seperti ini. Oh ya, di sini beberapa nama saya samarkan untuk melindungi identitas. Sebelum lanjut ke videonya, mohon klik subscribe-nya terlebih dahulu dan komen juga kota asal kalian di bawah. Jika sudah, beginilah kasusnya. Sejak lahir, Andi tidak pernah merasakan kehidupan keluarga yang utuh. Kedua orang tuanya telah tiada ketika usianya masih sangat kecil. Karena itu, membuat masa kanak-kanaknya dijalani sebagai anak yatim piatu. Di usia 12 tahun, Andi tinggal bersama ibu sambung yang merawatnya sejak kecil, serta neneknya di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Kehidupan mereka sederhana. Setiap pagi, Andi berangkat sekolah seperti anak-anak lain. Belajar, bermain bersama, lalu menunggu dijemput keluarganya sepulang sekolah. Sekitar 8 bulan sebelum kasus ini ramai diketahui masyarakat, ada satu kebiasaan yang mulai sering terjadi. Karena berbagai kesibukan keluarga, Andi beberapa kali terlambat dijemput setelah jam pelajaran selesai. Saat sekolah mulai sepi, semua murid-murid sudah pulang, sementara Andi masih duduk menunggu di teras sekolah dengan tas di sampingnya. Pada momen-momen seperti itulah, guru bernama Ika melihat keadaan tersebut. Dengan nada yang terdengar biasa, ia beberapa kali menghampiri Andi. Belum ada yang jemput ya? Daripada nunggu di sini sendirian, ikut dulu ke rumah bu guru. Nanti kalau sudah dijemput baru pulang. Sebagai seorang murid sekolah dasar, Andi tidak memiliki alasan untuk menaruh curiga. Sosok guru baginya adalah orang yang harus dihormati dan dipercaya. Rumah Ika berada di Jalan Burhanuddin, Kelurahan Perjuangan yang tidak terlalu jauh dari sekolah. Setibanya di sana, suasana dibuat senyaman mungkin agar Andi merasa seperti sedang bertamu biasa. Di ruang tamu, Ika memberikan sebuah telepon genggam sambil berkata, "Main game aja dulu biar gak bosan." Bagi anak seusianya, tawaran itu terasa menyenangkan. Andi kemudian duduk atau berbaring sambil menatap layar ponsel, tenggelam dalam permainan yang membuat perhatiannya teralihkan. Sementara di rumah tersebut juga tinggal suami Ika yang bernama Tondi, seorang buruh harian lepas. Pada awalnya, kehadiran Tondi tidak membuat Andi merasa ada sesuatu yang aneh. Tondi terkadang hanya lewat di ruang tamu atau menyapa singkat. Namun, menurut hasil penyelidikan yang kemudian terungkap, situasi ketika Andi sedang sendirian dan fokus bermain HP justru diduga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri tersebut untuk menjalankan niat buruk mereka. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian penyidik diperkirakan terjadi pada Senin 4 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Setelah jam sekolah usai, Andi kembali berada di rumah Ika. Siang itu cuaca cukup terik, sementara suasana rumah relatif tenang. Andi menerima telepon genggam yang diberikan kepadanya, lalu berbaring sambil memainkan permainan favoritnya. Dalam kondisi fokus menatap layar, ia tidak menyadari situasi di sekelilingnya mulai berubah. Berdasarkan keterangan Andi kepada penyidik, Tondi kemudian mendekatinya dan langsung nekat melakukan menyimpan makanan, yaitu memasukkan sosis ke kulkas lewat pintu belakang. Andi mengaku merasa bingung, takut dan tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia hanya mampu terdiam karena orang-orang yang berada di hadapannya adalah sosok dewasa yang selama ini dikenalnya. Menurut pengakuan Andi yang kemudian disampaikan kepada penyidik dan pihak pendamping, peristiwa serupa bukan hanya terjadi satu kali. Ia menyebut tindakan asusila tersebut berlangsung hingga 5 kali dalam kurun waktu yang berbeda. Setiap kali datang ke rumah itu, pola yang digunakan hampir sama seperti apa yang ada di atas. Memasuki awal Mei 2026, keluarga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Andi. Anak berusia 12 tahun itu yang biasanya aktif bermain sepulang sekolah, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Tubuhnya beberapa kali mengalami demam tanpa penyebab yang jelas. Dalam kurun waktu sekitar 3 hingga 4 bulan, ia bolak-balik menjalani perawatan hingga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit. Setiap kali ditanya, Andi hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa, Nek, cuma capek."
Jawaban itu justru membuat nenek dan ibu sambungnya semakin bingung. Kondisi Andi semakin mengkhawatirkan ketika ia tidak lagi masuk sekolah selama kurang lebih 2 minggu, termasuk saat jadwal ujian sekolah dasar berlangsung. Melihat keadaan itu, ibu sambungnya memutuskan membawa Andi ke sebuah klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter menemukan adanya tanda infeksi pada pintu belakang Andi. Temuan tersebut membuat keluarga semakin yakin bahwa rasa sakit yang dialami Andi bukan sekedar penyakit biasa. Sepulang dari klinik, neneknya mencoba berbicara dengan lebih tenang. Setelah berulang kali diyakinkan bahwa dirinya akan dilindungi, Andi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang selama ini ia pendam. Dengan suara lirih dan beberapa kali berhenti, ia mengaku bahwa orang yang dipanggilnya Ayah Tondi telah beberapa kali melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap dirinya ketika berada di rumah guru bernama Ika. Pengakuan itu membuat ibu sambung dan neneknya terdiam. Mereka tidak langsung memotong pembicaraan, melainkan membiarkan Andi menyampaikan semuanya hingga selesai. Setelah itu, keluarga sepakat bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi disimpan sendiri. Beberapa waktu kemudian, keluarga membawa Andi menemui Antoni, sekretaris desa Asahan yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup agar Andi merasa lebih nyaman. Antoni tidak langsung mengajukan banyak pertanyaan. Ia lebih dulu menenangkan Andi sebelum berkata, "Ceritakan pelan-pelan saja, tidak perlu takut. Kami ingin membantumu." Dengan didampingi nenek dan ibu sambungnya, Andi kembali mengulang kisah yang sama. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan, Antoni menyarankan agar keluarga segera menempuh jalur hukum supaya perkara tersebut dapat ditangani secara resmi. Pada 19 Mei 2026, ibu sambung Andi mendatangi Polres Tanjung Balai untuk membuat laporan resmi. Ia membawa seluruh informasi yang dimiliki keluarga, termasuk hasil pemeriksaan medis dan keterangan awal dari Andi. Sejumlah pihak kemudian dimintai keterangan, termasuk keluarga korban serta orang-orang yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa tersebut. Di sisi lain, Dinas Pendidikan turut memanggil guru bernama Ika untuk memberikan klarifikasi. Dalam pemeriksaan internal tersebut, Ika membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Perbedaan antara pengakuan korban dan bantahan dari pihak terlapor membuat proses pencarian fakta menjadi semakin rumit. Penyidik Polres Tanjung Balai kemudian melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai bukti yang dianggap relevan. Karena perkara ini melibatkan seorang murid serta membutuhkan pembuktian yang cermat, proses penyidikan tidak berlangsung singkat. Polisi harus mencocokkan hasil pemeriksaan medis, keterangan korban, pendapat ahli, serta kesaksian dari berbagai pihak sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Proses yang berlangsung hampir 2 bulan itu memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Banyak warga dan orang tua murid mulai menilai penanganan kasus berjalan terlalu lambat. Sementara mereka berharap kepastian hukum dapat segera diberikan agar korban memperoleh perlindungan dan perkara tersebut menjadi terang. Rabu 22 Juli 2026, sejak sore hari, suasana di sekitar Jalan Burhanuddin, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nipung, mulai berbeda dari biasanya. Kabar mengenai perkembangan kasus yang dinilai berjalan lambat kembali menyebar dari mulut ke mulut. Para orang tua murid saling bertanya mengapa guru bernama Ika masih terlihat beraktivitas seperti biasa, sementara laporan yang dibuat keluarga korban telah masuk sejak pertengahan Mei. Menjelang malam, semakin banyak warga berdatangan ke sekitar lokasi. Sebagian hanya ingin mengetahui perkembangan, sementara yang lain berharap ada kepastian bahwa kasus tersebut benar-benar diproses. Sekitar pukul 8 malam, halaman rumah pasangan Ika dan Tondi dipenuhi warga serta wali murid. Beberapa orang mencoba memanggil penghuni rumah agar keluar memberikan penjelasan. Salah seorang warga berkata, "Keluar baik-baik, kita ingin tahu bagaimana kejelasannya." Namun, tidak ada jawaban yang memuaskan. Situasi yang semula hanya dipenuhi suara pertanyaan berubah menjadi adu mulut. Sebagian warga meminta semua orang tetap tenang, sementara yang lain mulai kehilangan kesabaran karena merasa tidak memperoleh kepastian. Ketegangan meningkat ketika terjadi saling dorong di bagian depan rumah. Dalam situasi yang semakin sulit dikendalikan, pintu rumah akhirnya terbuka secara paksa oleh sebagian massa yang berada di baris terdepan. Warga kemudian masuk ke halaman rumah
dan menemukan pasangan suami istri tersebut masih berada di dalam rumah. Tondi dan Ika kemudian ditarik keluar oleh beberapa orang di tengah kerumunan. Sejumlah warga meluapkan kemarahannya. Mereka dengan tindakan yang sempat memicu ketegangan di lokasi. Beberapa tokoh masyarakat berusaha memisahkan kerumunan. Namun, suasana yang sudah memanas membuat imbauan tersebut tidak langsung dihiraukan. Tidak lama berselang, suara sirine kendaraan patroli terdengar mendekati lokasi. Beberapa personil Polres Tanjung Balai segera turun dan membentuk barikade untuk membuka jalur evakuasi. Petugas berulang kali meminta warga memberi ruang. Di tengah kepungan massa yang masih memenuhi jalan, petugas berusaha mengamankan Tondi dan Ika agar segera dimasukkan ke dalam mobil patroli. Proses itu berlangsung cukup sulit karena warga terus berdesakan di sekitar kendaraan. Setelah jalur berhasil dibuka, mobil patroli perlahan meninggalkan lokasi menuju Mapolres Tanjung Balai dengan pengawalan ketat. Meski kendaraan sudah bergerak, puluhan sepeda motor dan mobil milik warga tampak mengikuti dari belakang. Mereka ingin memastikan pasangan tersebut benar-benar dibawa ke kantor polisi dan proses hukum tetap berlanjut. Setibanya di Mapolres Tanjung Balai, halaman kantor kepolisian kembali dipenuhi masyarakat yang datang secara bergelombang. Pasca keramaian yang terjadi pada 22 Juli 2026, penyelidikan memasuki tahap yang lebih intensif. Di Mapolres Tanjung Balai, penyidik memeriksa 5 orang saksi, 2 saksi dari pihak terlapor, serta seorang ahli psikologi forensik. Setiap pemeriksaan dilakukan secara terpisah, agar keterangan masing-masing dapat dibandingkan satu sama lain. Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti dinilai memenuhi syarat, penyidik akhirnya mengambil keputusan hukum berikutnya. Tondi, suami dari guru bernama Ika, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, status hukum Ika belum berubah. Penyidik masih menempatkan namanya sebagai saksi karena menurut kepolisian, pendalaman bukti dan keterangan masih terus dilakukan dan Ika mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal kejadian itu. Setelah menjalani pemeriksaan, Ika diperbolehkan kembali ke pihak keluarganya. Keputusan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan mengapa Tondi sudah ditahan, sedangkan Ika belum mengalami perubahan status hukum. Psikolog forensik Reza Indragiri juga menyoroti pentingnya pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang disebut dalam keterangan korban agar setiap keputusan benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat. Di sisi lain, perhatian juga mulai diarahkan kepada kondisi Andi. Beberapa hari setelah perkembangan penyelidikan itu, rumah sederhana tempat Andi tinggal didatangi sejumlah pejabat daerah. Wali Kota Tanjung Balai, Mayarudin Salim, Ketua KPAD Asahan Awaludin, serta anggota DPR RI Doli Kurnia Tanjung datang untuk melihat langsung keadaan Andi sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tim medis dari RSUD Tanjung Balai juga menyampaikan hasil pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan evaluasi dokter, kondisi fisik Andi berangsur membaik dan organ bagian dalam dinyatakan stabil. Meski demikian, ia masih mengeluh rasa nyeri pada bagian pinggang hingga dokter menyarankan kontrol kesehatan secara berkala. Bagi keluarga, kabar tersebut menjadi sedikit kelegaan karena kondisi fisiknya mulai pulih. Walaupun proses pemulihan belum sepenuhnya selesai, namun tantangan terbesar justru berada pada pemulihan mental Andi. Tim dari KPAD Asahan bersama OPTD BPA menerjunkan psikolog untuk memberikan pendampingan secara rutin. Dalam setiap sesi, Andi tidak dipaksa menceritakan semuanya sekaligus. Psikolog lebih banyak mengajaknya berbicara mengenai kegiatan sehari-hari, sekolah, permainan yang disukainya, hingga perlahan membangun kembali rasa aman yang sempat hilang. Selain pendampingan psikologis, berbagai pihak juga mulai membahas langkah jangka panjang bagi Andi. Salah satu rencana yang muncul adalah memindahkan sekolahnya ke lingkungan yang dinilai lebih aman, sehingga ia dapat kembali belajar tanpa membayangi rasa takut atau tekanan dari peristiwa yang telah dialaminya. Bagi keluarga, keputusan itu bukan sekedar soal berpindah sekolah, melainkan memberikan kesempatan kepada Andi untuk memulai kembali kehidupan sebagai anak yang seharusnya dapat tumbuh, belajar, dan bermain dengan rasa aman. Karena kasus ini masih berjalan dan belum mendapatkan vonis untuk pelaku, tapi Tondi diperkirakan mendapat pasal UU PA dengan hukuman 9 tahun kurungan. Tapi menurut kalian gimana?
Apakah sudah pantas hukuman seperti itu? Coba komen di bawah. Tapi dari kasus ini ada satu momen kecil yang mengubah segalanya, yaitu ketika Andi yang sering terlambat dijemput memilih ikut ke rumah orang yang ia percaya karena menganggap itu adalah tempat yang aman. Disitulah pelajarannya muncul. Dalam hidup, niat baik dan rasa percaya memang penting. Tapi anak-anak juga butuh batasan dan pengawasan dari orang dewasa. Seandainya hari itu ada keluarga yang datang tepat waktu menjemput, atau sekolah memiliki aturan bahwa setiap murid harus tetap berada di lingkungan sekolah sampai dijemput wali, kemungkinan besar rangkaian kejadian buruk itu tidak pernah dimulai. Satu keputusan sederhana, satu orang dewasa yang lebih sigap, atau satu aturan yang dijalankan dengan disiplin bisa menjadi perbedaan antara hari yang biasa dengan luka yang harus dibawa seumur hidup. Karena itulah, perlindungan anak seringkali tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari perhatian pada hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Tapi jika kalian menyukai penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe, dan saya Ananta mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.